Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini hari Kamis tanggal 8 bulan 9 2020. Nah, pada hari ini kita akan membuat suatu peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu ada dua. Ada yang dibedakan antara keyakinan kelas dan peraturan. Seperti contohnya peraturan, kita sekarang disuruh menggunakan apa nih? Iya, pintar, menggunakan masker. Habis itu peraturan juga yang dibuat, dilarang berlari di jalan. Habis itu ada juga peraturan yang lain, apalagi coba? Ayo, apalagi peraturannya kira-kira? Datang tidak boleh terlambat. Nah, itu adalah dari segi peraturan. Habis itu ada yang segi lainnya, yaitu segi keyakinan kelas. Nah, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah seperti kita bertanggung jawab terhadap itu apa yang dipegang. Iya, bukunya adalah tanggung jawabnya, tidak boleh dicoret, tidak boleh disobek, tidak boleh apa lagi dibuang. Nah, apalagi dibuang buku ke teman. Habis itu adalah menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua siapa di sini? Nah, bapak. Bukan hanya bapak yang dihormati, tapi temannya yang lain juga. Iya, terusnya adalah juga yang mengutamakan keselamatan. Nah, jangan sembarangan berlari tadi. Habis itu apa yang dilakukan juga? Dia simpan dulu. Ya. Nah, sekarang akan Bapak bagikan kertas. Nah, ini Bapak bagikan, kita akan membuat keyakinan kelas dan juga membuat peraturan. Nah, dia, ayo duduk situ dulu dia. Duduk dulu. Iya, dapat dua semua karena ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini baru Bapak buatkan di depan ya. Nanti kita akan praktek keyakinan kelas yang kita buat tadi. Setelah itu akan kita simpan dulu. Nah, jadi keyakinan kelas dan peraturan tadi akan kita tempelkan di sini. Nah, jadi yang peraturan adalah yang berwarna pink. Nah, yang keyakinan kelas adalah yang berwarna hijau. Iya, siap. Nah, stop program. Iya. Oke, selanjutnya. Ya, semua dapat giliran. Nah, iya, warna pinknya. Iya, selanjutnya. Iya. 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 Selanjutnya Naila. Ayo Naila. Ya.
Selanjutnya Gia, maju Gia. Ayo tempel. Gia cepat. Oh, Zahra, ayo Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Baragai, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf yang berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya jualah kita dapat berkumpul dalam hari yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan ke haribaan kita junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Irwansyah, saya CGP angkatan kelima Hulu Sungai Tengah. Asal sekolah saya SLB Negeri Baragai. Di sini saya akan memaparkan sedikit atau mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah saya, yaitu di sekolah SLB Negeri Baragai, mengenai budaya positif. Sebelum mengenal budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru. Iya, di sini cuma butuh jawaban iya atau tidak. Pertanyaan pemantik yang pertama di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Iya, setuju. Katanya setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Iya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Nah, ini pertanyaannya hampir semuanya menjawab setuju ya. Iya, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, di sini ada konsep utama modul budaya positif. Nah, ini adalah bagian-bagian atau bagian-bagian dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Iya, selanjutnya adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tergambar di depan, yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila, yang mana seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, di mana yang ini untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah pasti jelas, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu bahwa di dalam diri anak kita harus meningkatkan selain ilmu pendidikannya, ilmu keagamaannya juga harus ditingkatkan, karena anak yang hanya memiliki kecerdasan intelektual
akan terjerumus di masa depannya dalam hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya mandiri, seperti contohnya anak sudah bisa mandi sendiri, bisa membersihkan kelas sendiri tanpa ada arahan dari bapak dan ibu guru. Terus berkebinekaan global, di mana anak menghargai orang lain. Contohnya seperti menghargai yang lebih tua atau mengayomi yang lebih muda. Selanjutnya bergotong royong, di mana bekerja sama dalam melakukan kegiatan kelas seperti menyapu kelas, membersihkan kelas, dan membersihkan sekolah juga, termasuk membersihkan lorong-lorong sekolah. Kreatif, anak mampu berpikir untuk memberikan sesuatu hal baru, di mana dengan tuntunan dari bapak ibu guru, anak mampu memikirkan hal-hal baru untuk kedepannya nanti. Bernalar kritis, di sini anak juga mampu memikirkan hal-hal yang ingin dicapainya ke depan. Iya, selanjutnya ada disiplin positif. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara mendisiplinkan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ada ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidur, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh orang tuanya jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Bagai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ialah keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan. Ini keinginan, wish, dorongan, desire atau impuls. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Nah, sama seperti anak didik kita, itu kita sebagai guru harus bisa memotivasi diri anak agar anak tersebut mampu mencapainya, di mana terutama anak kita kebutuhan khusus ini adalah pada sesi keterampilan dan bakat minat anak yang harus selalu kita tonjolkan dan kita arahkan ke depannya agar mereka nanti bisa bermasyarakat atau berbaur dengan orang sekitar. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang bermotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukan. Nah, ini
tugas kita lah sebagai guru untuk mengarahkan motivasi siswa tersebut ke arah mana siswa tersebut akan menjalaninya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Belajar bergerak berbagi untuk diri, guru bergerak majukan pendidikan, bergerak menghambat. Nah, di sini ada posisi kontrol, restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, monitor atau yang memantau, dan manajer. Ada menulis, kreatif, rancang pembelajaran, ada potensi tingkatkan prestasi. Nah, di sini dapat kita lihat ada bagian-bagian atau posisi kontrol yang 5 tadi. Ini berhubungan dengan jawaban Bapak Ibu pertama tadi adalah sebagai pemantik di awal, di mana guru berbuat, guru berkata, ada juga hasil. Nah, di sini posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, apakah itu merupakan sesuatu yang hal baik yang sudah kita lakukan di sekolah atau sebaliknya? Nah, membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, pernahkah Bapak Ibu terpikir dalam benak Bapak Ibu mengucapkan kata-kata itu walaupun di dalam hati? Nah, selanjutnya teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak ingat ibu pernah bantu. Nah, mungkin ingat waktu pernah ibu bantu. Nah, di sini ibu adalah posisinya adalah sebagai teman, guru sebagai teman. Nah, yang sebagaimana bukan hanya sebagai pendidik saja, tapi juga menjadi teman agar anak tersebut merasa nyaman saat berada di dekat kita. Selanjutnya, apa peraturannya? Nah, pemantau ini adalah yang memantau, suka melihat-lihat keadaan anak, bagaimana tingkatan anak tersebut dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah manajer. Yang manajer di sini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, biasanya ini adalah kepala sekolah yang menanyakan kepada dewan guru mengenai masalah-masalah anak, bagaimana anak tersebut, apakah ada masalah di kelas atau apa yang harus dilakukan, dan mencari solusinya itu dilakukan oleh bersama seluruh dewan guru. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Kenapa di sini keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar. Nah, ini adalah anggapannya keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Nah, yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang harus menggunakan masker? Nah, di sini yang pertama itu merupakan suatu keyakinan kita, karena apabila kita tidak menggunakan helm, mungkin saja kita dalam keadaan bahaya, yaitu pada saat posisi terjatuh atau apa, karena itu sesuatu yang sudah kita pikirkan.
Tapi kalau kita menggunakan masker, kadang-kadang kita tidak yakin karena itu adalah peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mungkin banyak dari Bapak Ibu semua yang ya termasuk saya mungkin melanggarnya dalam hal tersebut. Nah, seperti itu juga keyakinan kelas, kita harus menanamkan pada anak kita, harus membedakan antara yang mana keyakinan dan yang mana peraturan di dalam kelas. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Nah, selanjutnya di sini adalah ada gambar sebuah segitiga restitusi. Nah, di sini saling berkaitan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang akan kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi dalam diri. Nah, jadi kita sebagai guru harus menstabilkan identitas dan validasi yang salahnya, di mana mungkin anak tidak mengerjakan PR atau anak datang terlambat, dan menanyakan keyakinannya kepada anak, di mana yang ditanyakan adalah keyakinan dia dalam bersekolah, yang mungkin harus selalu kita tingkatkan agar motivasi anak sekolah itu dapat kita sebagai guru harus selalu motivasinya untuk meningkatkan keyakinannya. Demi bakti pada ibu pertiwi. Iya, sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu adalah pemaparan singkat dari saya mengenai budaya positif yang saya terima dari modul 1.4 dari pembelajaran calon guru penggerak angkatan kelima. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di sini saya mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai apa yang telah saya paparkan tadi. Ya, Bapak Ibu mungkin tidak usah malu dalam bertanya, apa saja boleh. Oh iya, Ibu Erma ya. Iya, saya serahkan pada Ibu Erma dulu ya. Terima kasih Bapak Iwan atas penjelasannya hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologis? Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Erma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan fisiologis ya tadi ya pertanyaannya ya. Nah, kebutuhan fisiologis ini bisa disebut juga yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal manusia yang akan memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu, baru memenuhi kebutuhan pokok yang selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Kira-kira ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau? Oh iya, ini ada Ibu yang mau bertanya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana cara menemukan keyakinan di dalam kelas? Terima kasih. Iya, Ibu siapa tadi namanya, Ibu? Ibu Karmila. Iya, terima kasih Ibu Karmila untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam kelas? Nah, ini kita sebagai guru ya, otomatis kita harus tahu nih bagaimana cara
menumbuhkan keyakinan di dalam kelas kita. Mungkin di sini saya ada sedikit video ya. Ini kebetulan hitungannya baru, ini juga baru dibikin. Assalamualaikum. Nah, di sini guru mengajak anak berdiskusi atau berbincang-bincang terlebih dahulu untuk menentukan yang mana peraturan kelas dan yang mana keyakinan kelas. Buat suatu peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu ada dua. Ada yang dibedakan antara keyakinan kelas dan peraturan. Seperti contohnya peraturan kita sekarang disuruh menggunakan apa nih? Nah, kita juga mengarahkan kepada anak bagaimana perbedaan peraturan dan keyakinan di dalam kelas. Dilarang berlari di dalam. Itu ada juga peraturan yang lain, apalagi coba. Ayo, peraturannya kira-kira gangkan tidak boleh keluar. Jaringannya agak lelet adalah dari segi peraturan. Habis itu ada yang segi lainnya. Segi keyakinan kelas. Nah, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah seperti kita bertanggung jawab terhadap itu apa yang dipegang. Nah, jadi keyakinan kelas itu seperti tanggung jawab kita di dalam kelas atau sesuatu hal yang harus kita yakini bahwa itu bukan sesuatu yang anggapannya suatu ancaman bagi diri kita. Nah, ini memang lelet ya. Nah, mungkin kita next saja. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi hasil dari peraturan dan keyakinan kelas yang telah dituliskan oleh murid-murid kita yang telah kita arahkan tadi, kita tempel. Nah, di depan. Itu terserah kita, mau kita bikin pohon atau bikin apa, itu kerangkanya terserah kita. Yang penting anak paham dan dapat membedakan apa itu peraturan dan keyakinan. Nah, mungkin Ibu Karmila, seperti itulah cara bagaimana menumbuhkan keyakinan dan peraturan, di mana kita harus mengarahkan dulu anaknya agar mereka tahu dan apa yang akan mereka lakukan nantinya. Ya, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mungkin demikian acara pengimbasan dari saya mengenai budaya positif pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dapat menularkannya dalam kelas masing-masing tentang budaya positif tersebut. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tunggal.